Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang konsep berubah dan manajemen konflik. Nah, ini pada mata kuliah manajemen ya. Oke. Pertama-tama kita perlu tahu tentang konsep berubah dalam keperawatan terkait dengan manajemen ataupun juga pengorganisasian. Jadi berubah dalam keperawatan adalah proses perubahan dalam mempertahankan diri sebagai profesi dan berperan aktif dalam mengembangkan ilmu keperawatan. Perubahan dalam keperawatan akan berdampak pada pelayanan keperawatan, perkembangan iptek, keperawatan, dan juga perubahan masyarakat atau dalam masyarakat keperawatan, keilmuan maupun profesional. Nah, kenapa kok kaitannya konsep perubahan dalam keperawatan ini terkait dengan manajemen konflik? Ya karena memang bentuk perubahannya ini pada lingkup manajerial seperti itu. 4 kategori perubahan sosial. Nah, kategori ini dapat mempengaruhi peran perawatan. Yang pertama, pengaruh faktor lingkungan terhadap kesehatan. Nah, kita juga lihat apa saja sih pengaruh faktor lingkungan terhadap kesehatan. Terus juga yang kedua, pergeseran penekanan pelayanan kesehatan ke arah pencegahan gangguan kesehatan. Nah, karena kan kalau kita kembalikan kepada konsep perubahan sosial. Nah, yang terjadi di masyarakat atau di lingkungan masyarakat ini selalu dinamis gitu. Contoh ya, misalkan untuk untuk sekarang tren yang terjadi di masyarakat itu berbeda-beda di beberapa hari ataupun beberapa bulan yang ada. Misalkan sekarang musim tanam bunga. Nah, kayak gitu. Dampak positif dan negatifnya juga ada dan itu juga sebagai perubahan sosial. Nah, misalkan angka apa eh, kejadian misalkan angka kejadian infeksi yang berkaitan dengan tanam menanam itu ada. Nah, misalkan gitu. Kan dalam prosesnya banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan yang terjadi berdasarkan tren yang ada. Nah, kalau misalkan sekarang fokus masyarakat banyak ke eh, tanaman, berarti penyakit-penyakit yang terkait dengan eh, tanaman nanti juga akan bisa muncul dan itu senantiasa berubah. Nah, yang sebelumnya kan misalkan ada tren misalkan bersepeda. Nah, itu juga terjadi juga untuk kaitannya dengan kesehatan. Misalkan angka eh, kecelakaan akibat sepeda meningkat yang sebelumnya misalkan hanya satu dua meningkat menjadi berapa jumlahnya. Terus juga perubahan-perubahan yang eh, terjadi sangat dinamis sekali gitu. Yang ketiga, perubahan peran dari pemberi pelayanan kesehatan. Nah, ini juga karena memang perubahan di lingkungan sosial dinamis. Nah, juga peran dari pemberi layanan kesehatan juga ikut berubah tentunya. Dan terdapat cara baru dalam pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan yang memberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam perencanaan kesehatan. Nah, cara baru yang menyesuaikan dengan perubahan yang ada tadi seperti itu. Dan intinya adalah apa? Sifatnya adalah positif untuk meningkatkan derajat kesehatan dari individu maupun masyarakat yang ada di sana. Perubahan dapat dijabarkan menjadi dua, yaitu yang pertama perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan ada proses pemikiran, terencana dan juga waktu lama dan tujuannya jelas ya. Nah, itu termasuk dalam perubahan yang memang sudah direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Jadi tanpa persiapan sewaktu-waktu. Uh, Salah satu contohnya mungkin di bulan Maret akan ada di bulan Maret tahun ini, nah tiba-tiba ada COVID. Nah, tanpa persiapan kita harus melakukan perubahan. Nah, gitu perubahan yang terkait dengan apa? Ya, yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Jadi kalau yang awal Maret ya bisa dikatakan sebagai perubahan yang tidak terencana. Tapi semakin ke sini, nah ini sudah ada perubahan yang direncanakan. Nah, untuk COVID kedepannya ini seperti apa, terus juga nanti sampai program dan penyelesaian dari masalah COVID ini gimana, semuanya sudah terencana. Misalkan untuk vaksinasi, oh
akan direncanakan kalau nggak bulan Desember, Januari atau apa. Nah, semuanya sudah terencana. Proses perubahan harus memiliki visi yang jelas dalam mencapai tujuan. Nah, mengapa harus memiliki visi yang jelas dalam mencapai tujuannya? Ya, untuk perubahan tersebut terarah gitu. Jadi tidak perubahan tanpa adanya dasar ataupun manfaat dan juga tujuan yang jelas. Itu tetap harus memiliki visi yang jelas. Nah, di sini juga ada beberapa teori perubahan. Nah, ada menurut Lewin, ada menurut Roger dan juga Lipschitz. Jadi mulai dari tahun 51, 62 dan juga 73. Nah, mulai dari kalau yang 51 ya hanya masih seperti pencarian, bergerak dan juga pembekuan untuk teori-teori perubahannya. Nah, kalau yang pengembangan tahun 62 dan juga 73 sudah mulai lebih detail. Dari yang pertama mendiagnosis masalah, mengkaji, dan juga mengkaji motivasi sampai pada mempertahankan perubahan dan juga mengakhiri bantuan. Nah, kalau Roger juga menyampaikan dari mulai kesadaran, tertarik, evaluasi, mencoba dan juga penerimaan gitu. Jadi suka atau tidak suka perubahan ini juga harus kita terima sebagai sebagai seorang perawat, nah, gitu. Dan ya kita harus menerima itu dan melakukan perubahan sesuai dengan perubahan sosial apa yang terjadi di masyarakat. Strategi membuat perubahan. Yang pertama, visi yang jelas. Visi merupakan hal yang sederhana dan utama. Visi dapat mempengaruhi pandangan orang lain. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, nah perubahannya adalah visi. Apalagi kita di sini kan sebagai pelaku juga, sebagai seorang perawat. Nah, masing-masing perawat juga harus memiliki visi yang jelas gitu. Karena memang manajerial ini bukan hanya untuk satu atau dua orang perawat, tapi beberapa orang perawat yang bekerja atau yang berada di lingkungan sosial yang ada gitu. Jadi visinya harus jelas gitu. Misalkan Anda di puskesmas, ya strategi perubahannya atau visinya itu jelas. Oh, saya ingin berfokus misalkan di preventifnya seperti itu, atau di promosi kesehatannya sesuai dengan perubahan yang ada. Selanjutnya, iklim atau budaya organisasi yang kondusif. Setiap perubahan harus diciptakan dalam suasana keterbukaan. Nah, upaya yang ditanamkan antara lain yang pertama kebebasan untuk berfungsi secara efektif, dukungan dari sejawat dan juga pimpinan. Nah, seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan, tidak bisa berjalan sendiri. Nah, dukungan dari teman-teman kita dan juga pimpinan yang ada di sana itu juga sangat mempengaruhi perubahan ini akan ke arah mana. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, kejelasan harapan tentang lingkungan kerja dan sumber yang tepat untuk praktik secara efektif dan iklim organisasi yang terbuka. Nah, jadi kelima hal ini sangat dibutuhkan. Yang ketiga adalah sistem komunikasi yang jelas, singkat dan berkesinambungan. Nah, jadi perubahan itu juga harus dikomunikasikan, karena kalau tidak komunikasikan nanti akan terjadi miskomunikasi. Nah, seperti itu. Jadi sistem komunikasi yang jelas itu harus disampaikan. Komunikasi merupakan unsur yang penting dalam perubahan. Pertanyaan yang perlu disampaikan pada awal perubahan antara lain yaitu yang pertama, apakah yang sedang terjadi sudah benar? Itu. Dan yang kedua, apakah apa yang lebih baik? Nah, contoh ya, misalkan seperti ini. Banyak orang tren orang banyak menggunakan sepeda. Nah, itu kan perubahan yang positif, bisa meningkatkan derajat kesehatan yang baik. Tapi, naik sepeda yang seperti apa? Nah, seperti itu. Karena memang banyak orang yang tidak aware, bahkan sampai banyak sekali komunitas yang jalan yang terlalu jauh tidak sesuai dengan kemampuan dari orang yang menggunakan sepeda tersebut. Nah, seperti itu. Bahkan juga ada yang idealnya misalkan
bersepeda tidak lebih dari 1 atau 2 jam. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini malah seharian ataupun apa. Nah, apakah itu baik? Gitu. Nah, kita juga harus bisa mempertanyakan itu. Jika ada yang bertanggung jawab dalam perubahan, apa yang akan Anda lakukan? Nah, itu juga kita perlu menanyakan. Yang selanjutnya, keterlibatan orang yang tepat. Perubahan perlu disusun oleh orang-orang yang kompeten. Setiap rencana perubahan yang sudah tersusun harus melibatkan orang-orang yang berkompeten agar segera terrealisasi. Nah, misalkan di sini kita ada perawat. Nah, ada perawat di puskesmas, ada perawat di desa. Nah, juga ada tokoh-tokoh masyarakat yang juga harus dilibatkan. Oh ya, bersepeda itu bagus, tapi ingat ya, sekarang ini kan sudah COVID. Nah, kayak gitu, protokol COVID-nya jangan lupa, karena ada beberapa artikel ataupun studi yang menjelaskan ternyata COVID goes bareng-bareng itu juga rentan terhadap penularan COVID. Nah, misalkan seperti itu. Dan itu melibatkan bukan hanya perawat juga ada tokoh masyarakatnya dan juga unsur-unsur yang penting setiap rencana perubahan yang tersusun, supaya ya itu tadi perubahannya positif. Nah, kunci sukses untuk perubahan yang baik, yang pertama mulai dari diri sendiri, karena kita tidak akan pernah dipercaya untuk melakukan perubahan kalau kita sendiri masih belum berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Perubahan dan pembenahan pada diri sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai profesi, merupakan titik sentral yang harus dimulai. Contoh kita ingin memberikan contoh menanam bunga yang baik atau goes yang baik. Nah, tapi kita tidak melakukan itu atau tidak mencontohkan yang baik tentang itu. Nah, itu juga kurang tepat. Mulai dari hal yang kecil, ya siapa? Hal-hal yang ada pada diri kita, atau menjaga hal-hal yang kecil yang merupakan suatu penting untuk memulai perubahan yang besar. Dan mulai dari sekarang, atau memanfaatkan kesempatan yang ada merupakan salah satu ciri orang sukses. Kesempatan tidak akan datang 2 kali dengan tawaran yang sama. Gitu. Jadi kunci suksesnya 3M ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang. Manajemen konflik. Nah, manajemen konflik, konflik kok di-manage gitu. Nah, karena memang konflik ini bukan hal yang harus dihindari, apalagi dari segi manajerial ataupun pengorganisasian pasti nanti akan ada konflik. Nah, konflik adalah perselisihan yang terjadi karena perbedaan nilai, kepercayaan, latar belakang, ide, dan perasaan antara 2 orang atau lebih. Dan ini merupakan hal yang natural atau alami terjadi, sehingga bukan untuk dihindari tapi bagaimana untuk mengelolanya. Karena kalau kita manage nanti outcome-nya itu nanti hal yang positif bagi instansi ataupun organisasi yang ada, seperti itu. Nah, sumber konflik ini ada banyak ya, atau ada beberapa. Nah, kan kebanyakan orang menyalahkan. Nah, sebenarnya tidak seperti itu juga. Nah, sumber konflik itu misalkan dari kekuasaan, dari komunikasi juga bisa menjadi konflik, masalah organisasi, peran juga, perbedaan antar individu, perbedaan tujuan, perilaku, kompetisi, dan juga kepribadian, hubungan dalam pekerjaan, dan keterbatasan sumber daya. Nah, itu juga ini adalah poin-poin yang dapat menyebabkan konflik. Kategorinya, nah konflik ini bisa berarti yang pertama yang intrapersonal atau terjadi pada diri sendiri. Nah, misalkan loyalis manajer terhadap profesi keperawatan, atau loyalitas manajer terhadap profesi keperawatan. Aduh, capek kok kerjanya seperti ini terus. Nah, sehingga menurunkan loyalitas terhadap profesi keperawatan. Misalkan ketika kita menjadi perawat manajer, terus ada interpersonal terjadi pada 2 orang atau lebih. Nah, bisa individu, bisa terjadi pada 2 orang atau lebih, konflik dengan sesama manajer, atasan, atau juga bawahan. Nah, itu. Dan juga intergroup, konflik antara 2 kelompok
dari departemen ataupun organisasi. Nah, ini lebih besar lagi itu. Proses terjadinya konflik ya, yang pertama mulai dari konflik laten ya, konflik yang dirasakan dan atau konflik yang dialami, dan yang tampak penyelesaian atau manajemen konflik, dan juga konflik aftermath seperti itu. Nah, ini adalah konflik proses terjadinya konflik. Tapi, nah kalau dari perkembangannya sebenarnya, kalau kita kalau kita ikuti konflik itu, nah meskipun kita membiarkan sekalipun ya, sebenarnya itu nanti perkembangannya akan seperti ini gitu. Tapi kalau kita tidak manage, nah yang bahaya nih outcome-nya, bisa menurunkan performa dari grup atau organisasi tersebut. Nah, gitu. Jadi ada dua outcome-nya, bisa menaikkan, bisa menurunkan. Tapi yang kalau tidak di-manage dengan baik, malah akan menurunkan dari performa grup tersebut. Nah, kalau itu sudah menurun, berarti yang rugi siapa? Instansi atau organisasi yang ada di sana gitu. Kalau misalkan puskesmas, ya puskesmasnya yang rugi. Karena tidak bisa memanage konflik, akhirnya performa dari perawat yang ada di sana sudah menurun. Nah, tapi kalau di manage dengan bagus, maka akan meningkatkan performa dari grup tersebut. Nah, prosesnya yang pertama dimulai dari ascendant condition, mulai dari komunikasi, struktur, dan juga personal variabelnya. Nah, di sini sticknya mulai dari condition dan juga personalisasi. Nah, sudah mulai persif terhadap konfliknya, sudah mulai merasakan konfliknya. Setelah itu masuk pada stage yang ketiga, intensinya seperti apa. Nah, ini konfliknya atau sehingga bisa menyebabkan intensitas, misalkan adanya kompetisi di dalamnya, atau malah berkolaborasi, atau juga malah berkompromi, atau malah menghindari, atau juga akomodasi, sehingga nanti dari konflik tersebut bisa, nah itu tadi bisa dirasakan, atau bisa perilaku, nah juga perubahan perilaku kepada semua orang yang ada di sana, sehingga bisa meningkatkan dari grup performa atau malah menurunkan dari performa grup tersebut. Nah, langkah penyelesaian konflik yang pertama, kita lakukan pengkajian. Nah, kita lihat dulu, kita analisis situasi yang terjadi sebenarnya itu seperti apa. Dan analisis memperhatikan isu yang berkembang. Jangan-jangan itu hanya isu, bukan fakta. Itu kebanyakan memang konflik terjadi karena kebenarannya tidak tepat, nah gitu. Atau hanya ada isu sehingga rame jadinya. Terus juga menyusun tujuan. Nah, setelah itu kita identifikasi dengan cara mengelola perasaan. Nah, mulai faktanya misalkan seperti itu. Kalaupun memang faktanya benar seperti itu dapat memicu konflik, nah kita juga harus bisa mengelola perasaan dari orang-orang yang ada di sana. Masuk ke konflik yang dapat diselesaikan dan identifikasi hasil positif, seleksi metode atau strategi penyelesaian konflik. Nah, ini untuk intervensinya. Kunci dari manajemen konflik yang pertama adalah set the tone. Nah, jadi Anda sudah memulai set tone atau nada ya. Nah, upayakan itu sama dari penerimaan setiap orang. Jangan sampai ada yang terlalu emosional. Nah, jangan sampai ada yang terlalu cuek. Nah, harus sesuai dengan apa yang ada atau masalah yang ada di sana. Kalau tone-nya sudah sama, maka nanti setiap person itu bisa menerima konflik tersebut dengan baik. Nah, semakin tone-nya berbeda gitu, itu yang nanti rawan konflik hingga bersifat anarkis gitu.
Terus juga apa get the feeling ya. Jadi yang dirasakan atau dapatkan apa yang dirasakan. Nah, itu juga harus apa? Ada nanti apalagi kita sebagai seorang manajer ketika tahu adanya konflik atau adanya permasalahan ya sudah kita respon coba menanyakan apa yang Anda rasakan? Kalau misalkan ada seperti ini. Kalau memang feeling dari orang-orang yang ada di sana itu tidak setuju semuanya, nah nanti sebagai seorang apa manajer ataupun sebagai seorang yang memang mempunyai apa kuasa dan juga apa sebagai manajer di suatu instansi tersebut bisa memikirkan caranya seperti itu. Ini juga apa sebagai bentuk identifikasi dan juga sebagai bentuk intervensi. Terus juga dapatkan faktanya. Nah, fakta yang sebenarnya seperti apa? Jangan sampai seperti yang tadi sudah saya sampaikan adanya isu yang tidak jelas gitu. Nah, sehingga kadang kan terlalu berlebihan faktanya cuma seperti itu. Nah, kunci dari manajemen yang baik atau manajemen konflik yang baik adalah kita sudah tahu faktanya. Nah, itu. Dan juga apa menanyakan untuk pertolongan gitu. Apabila misalkan dari grup tersebut memang tidak ada orang yang ahli di dalam mencari solusi dari permasalahan tersebut, bisa apa menanyakan atau bisa bertanya untuk mendapatkan pertolongan gitu atau mendapatkan solusi ya lebih tepatnya. Kalau permasalahan seperti ini, solusi yang kita tawarkan adalah ini. Nah, itu kunci dari manajemen konflik. Itu juga komitmen. Nah, dapatkan komitmen yang jelas. Nah, misalkan kita kembalikan kepada visi dan misi atau memang kita sudah komit ini masalah kita bersama. Nah, misalkan seperti itu. Jadi kita harus memecahkan bersama-sama agar apa? Tone-nya sama. Nah, itu tadi. Dan juga follow up setelah kita lakukan. Nah, itu apa kita coba follow up kembali apa-apa yang sudah kita lakukan. Nah, di sana akan menjadi kunci manajemen konfliknya bisa apa teratasi dengan baik atau bisa berdampak positif atau tidak. Gitu. Nah, strategi penyelesaian konflik dari yang asertif dan juga apa kooperatif. Nah, kalau yang apa asertif ya jadinya apa ada kompetisi, ada kolaborasi di sana. Kalau yang tidak asertif malah nanti akan lebih menghindari gitu. Nah, dari konflik itu sendiri yang bagus adalah ketika orang melakukan kolaborasi, bukan malah menghindari dari konflik tersebut. Nah, kalau ada dua hal ini yang dilakukan, berarti memang dari apa tone awalnya sudah tidak tepat gitu, atau memang apa kembali ke poin yang sebelumnya masih ada beberapa hal yang apa tidak dipahami ataupun tidak dilakukan oleh individu yang ada di dalam grup tersebut. Nah, diupayakan asertifnya yang sudah committing dan juga berkolaborasi, bukan malah menghindari. Ini untuk small group discussion-nya. Jadi misalkan skenario permasalahan konflik dan juga manajemen pelayanan keperawatan dan identifikasi sumber konflik tersebut. Pilih strategi penyelesaian konflik tersebut. Ya, mungkin apa Anda bisa berdiskusi ataupun Anda bisa meresumnya di kolom komentar. Jadi itu saja untuk mata kuliah kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.